Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang lab yang keempat, yaitu DMZ. Nah, di DMZ, di lab sesi keamanan jaringan yang dilaksanakan oleh BMTI Bandung. Oke, kita akan coba langsung ke materi. Saya akan coba share screen. Oke. Ini merupakan tampilan dari GNS3 saya. Kita coba bikin project baru. DMZ. Oke. Nah, kebetulan yang kemarin itu saya ada permasalahan di komputer saya, di laptop saya akan coba create yang baru. Kita ambil cloud, kemudian kita ambil switch, kemudian kita ambil router 4. Nah, ini yang baru saya create yang baru. Kemudian router 4 web. Nah, router 43 web. Nah, ini. Oke, ini cloud-nya. Kita coba rapikan satu-satu ya. Ini routernya, saya coba akan change hostname router. Oke, kemudian yang ini saya change hostname-nya web. Oke, kemudian yang ini saya change hostname-nya FTP. Oke, soalnya itu tadi ya hasil cloningan semua. Oke. Kemudian ini kita configure lagi. Sorry. Kita configure, kemudian kita add all, kemudian apply, kita oke. Habis itu kita tarik kabelnya. Kebetulan VirtualBox yang saya share. Yang saya sharing ke GNS3-nya. Oke, kemudian interface Ether satunya saya akan hubungkan ke switch. Nah, dari switch Ether 1 ke web. Oke, kemudian Ether 2 saya hubungkan ke FTP. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya ya. Tidak ada masalah, mudah-mudahan. Oke, ini web, ini FTP, ini switch. Oke. Kita buat judulnya lab 4 DMZ. Oke, kemudian kita buat nama kita. Create by Nikmah Daulay SPD. Biar Bapak Ibu ingat nama saya. Hehehe. Ada-ada aja ya. Ini kita setting IP-nya 10.20.30.1/24. Ini yang ke arah LAN-nya ya. Yang ke arah LAN-nya. Kalau yang ke atasnya sesuai dengan ISP, kalau nggak salah 192.168.137.100/24.
Kebetulan saya sharing dari si VirtualBox-nya. Oke, ini kita duplikat. Ini kebetulan saya menggunakan 3. Aduh, kaget saya ini. Kemudian yang ini saya duplikat lagi, FTP. Ini 2. Oke, itu topologinya. Kemudian kita coba running salah satu si routernya, karena manajemen di routernya ini yang paling pertama sekali kita cek. Kalau kita lihat dari job sheet, di job sheet, oke, kamu pindah dulu ke sini ya. Oke, udah pindah ya. Kalau kita lihat di sini DMZ ini bagaimana area sini, area di LAN ini diakses dari luar, kemudian diamankan dari si routernya. Diamankan di router ini. Jadi kita setting IP tables-nya di sini. Oke. Ini job sheet 4. Ini penjelasannya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca aja. Jadi penyangga antara dua musuh. Penyangga antara dua musuh. Jadi bagaimana melewatkan satu paket yang dari luar sini masuk ke sini, diblok di sini. Jadi DMZ ini penyangga di antara dua ini. Ya, seperti itu. Ketika seorang mengakses IP publik jaringan kita, ia akan dialihkan secara otomatis ke area DMZ. Jadi kita akses dari hostnya nanti, dia langsung diarahin ke sini, ke FTP-nya, ke webnya gitu. Seperti itu. Oke. Saya akan remove dulu. Kemudian kita reset. Ini setting mulai dari awal karena kebetulan laptopnya saya itu apa namanya? Topologinya saya itu error semua. Saya minum ya, mohon maaf ya. Kita login, kita clear, kemudian kita cek IP address-nya. Nah, nPost 8 itu masih kosong ya. Nah, sesuai dengan topologi, kita akan membuat mulai dari oke, sip. Oke, sini. Mulai dari settingan di jobnya ya. Saya coba akan cek dulu ya. Kita cek dari awal biar nggak ada kesalahan nanti. Nah, di sini. Mulai dari sini. Kita atur ya. ENS33 DHCP, ENS37. Kebetulan dia menggunakan VMware, saya menggunakan nPost. Kebetulan saya menggunakan VirtualBox. Oke. Saya akan coba remote. Oh. Saya coba menggunakan di sini ya. Oh. Masih default. Masih hasil cloningan. Kebetulan saya menggunakan IP 100. Oke, saya akan menggunakan 137.100, 137, 137, kemudian nPost 8. Kita akan copy di sini, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U. Nah, pas di baris di sini kita Ctrl U lagi. Kita ganti menjadi nPost 8.
Yang ini juga kita ganti menjadi npos 8. Kemudian IP-nya, IP ke bawahnya kita menggunakan 10.20.30.1. Ctrl X, yes. Nano etc result. Ini juga kita ganti menjadi 137.1. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot. Jadi pertama sekali itu kita setting dulu IP address-nya. Oke, kita login lagi. IP A 137.100.10.20.30.1. Oke. Kita minimize, kemudian kita login. Oke, bisa. 123 123. Kita clear. Oke, sampai sini. Jadi settingan IP address-nya ini udah selesai. Sampai sini. Nah, settingan IP forward-nya kita masuk ke script yang ini. Saya akan coba kecilin. Echo 1 proxy net IP versi 4/IP forward. Nah, udah. Kemudian nano etc sysctl .conf. Nah, ini kita rubah di IP forward. Mana di IP forward? Nah, ini. Kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian kita simpan, yes. Udah, kemudian kita cek dengan sysctl -p. Udah forward ya. Udah di forward, kemudian kita setting NAT-nya. IP tables maintain NAT min a post routing min o npos 3 npos angka 0 npos 3 min j masquerade. Oke. Kemudian kita get menggunakan IP table rule 4. Kita cek dulu. Nah, di sini IP table belum diinstal. Cara nginstalnya karena di DDPD itu enggak ada, berarti kita akan rubah dulu repositorinya. cd etc apt ls copy source list menjadi source list titik backup. Nah, ini kita backup dulu. Kemudian nano source list. Nah, kita kasih ke tanda pagar ini dulu. Kita kasih tanda pagar ini dulu. Kita kasih pagar. Habis itu kita cari repository
Debian 9. Oke, ini. Kemudian kita copy paste yang ini. Control copy. Paste. Control X. Yes. Habis itu apt get update. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kita clear dulu. Kita coba ping ke 8888. Replay. Kita ping ke Google. Oke, replay. Kita clear. apt get update. Oops. Kita clear lagi. Kita coba cek lagi. Some index file. Does not have release. Wih, kemarin tuh masih ada paketnya. Coba kita install apt install iptables. iptables. Kita coba install dulu yang iptables persistent. iptables persistent. Kemarin scriptnya yang mana ya? Lupa. Buka contekan dulu. iptables persistent. iptables persistent. Ini karena salah ini di itunya, di repositorinya. Kita coba ganti ya. Error semua. Gimana ini? Coba repositori yang lain deh. Kambing UI. Kita coba cut dulu. Update. Mudah-mudahan bisa.
Mudah-mudahan bisa. Jadi kita cuma ngambil apa tuh IP tables yang persistennya itu. Gitu. Jadi kadang-kadang si server yang kita tuju, yang reponya itu kadang dia paketnya udah lama, jadi dia nggak bisa kita ambil dari situ gitu. Kebetulan ini UNES, mudah-mudahan bisa berhasil. Eh, eh, error lagi. Tapi errornya tinggal 2 gitu. Bisa. Waduh. Coba kita lihat dulu. Bisa nggak dia ini? apt get. Nah, kebetulan dia ada. Kalau yang tadi kan unable to locate paket, artinya di situ dia tidak ada paket IP tables persisten. Kita pakai repo yang mana lagi nih? Oh, oke. Yes. Alhamdulillah berhasil. Kita clear, oke? Nah, jadi kita masuk ke lab. Masuk ke lab 4. Nah, di sini kita save nih. IP tables maintenance, post routing. Coba kita cek nano etc IP tables. Nah, baru ada dia kan. Kemudian rule versi 4. Kita cek yang tadi. Nah, ini udah masuk deh ya. Ctrl X. Habis itu kita save. Ini kita save dulu. Kita clear IP tables min save ke etc IP tables versi 4. Oke, nanti ketika reboot dia akan apa namanya kesimpan IP tables min n v min l. Kita cek. Di sini dia udah nggak ada kan karena dia udah di save. Oke. Kemudian di routingnya yang di router udah selesai, kita masuk ke server 1. Server 1 itu kita setting IP address-nya dulu. Oke, yang ini kita clear ya. Oh, satu lagi, saya akan merubah karena kemarin ada kasus yang saya akan rubah nama hostnya karena ini hasil cloningan. Jadi dia nanti akan ada terjadi error karena hostnya sama. Nano etc host name kita ganti menjadi router. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot. Nano etc host.
Ini juga kita ganti jadi apa ya? 10, 20, 30.1. Ini jadi router. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot. Oke, settingan di routernya udah selesai. Kita akan coba masuk ke server 2. Materi apa ya? Yang kedua itu apa? FTP ya? Oh ya, FTP. Jadi kita setting IP-nya 2. Nah, yang FTP 2. Kita start. Haus lagi. Oke, ini kita keluarin dulu. Kemudian kita reset. Ini kita ganti namanya jadi FTP. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini kan boleh lagi tuh. Kita clear dulu. Nano etc hostname. Kita ganti menjadi apa tadi? FTP. Ctrl X, yes. Nano etc host. Nah, ini 10, 20, 32 ya. 10, 20, 30.2. Nah, ini kita ganti jadi FTP. Ctrl X, yes. Kita clear. Nano etc resolve, nano etc network interface. Nah, ini kita ganti 10, 20, 10, 20, 30.2. Sepuluh, 20, 30.1. Nah, yang ini dia mintanya 88. 888. Ctrl X. Kenapa 88? Nah, kita cek nih di sini nih, di job sheet 4. Tunggu di job sheet 4. Nah, server 1 nih. Server 1 nih dia arahin ke 88. Jadi kita rubah ini sama ini. Oke. Sebentar dulu. Ctrl X, yes. Enter nano etc result. Nah, ini kita ganti lagi. Gateway-nya ke 10, 20, 30.1. Simpan, yes. Habis itu kita reboot. Nah, ini udah kelihatan kan routernya udah ganti dia.
router. Jadi ini router ya. IP address. Nah, di sini routernya ada 2 interface, 137.100 sama 10.20.30.1. Oke, kemudian kita login ke si FTP. Kita clear IP address. Nah, kita coba cek di sini 10.20.30.2 dia namanya itu FTP. Nah, kita coba remote dari sini. Kita clear. SSH nama usernya @10.20.30.2. Yes. Masukin passwordnya. Kita clear. Oke, biar kelihatan di sini ya. Oke. Ini user yang FTP ya, yang FTP server nih. Kita clear dulu. Nah, langkah selanjutnya kita install ProFTPD. Ptget install ProFTPD. Nah, unable to locate paket. Nah, kita masukin CD-ROM aja. apt CD-ROM add. Nah, kita masukin, ingat yang di FTP nih. Ini kan router 4. Yang ini router FTP. Nah, yang kita masukin lewat sini. Kita masukin DPD. Bisa di 1 kayaknya FTP. Habis itu kita enter. Nah, ini dia DPD 1 ya. Ini DPD 1. Kita coba cek ada enggak. Oh, enggak ada juga. Kita coba masukin di CD2. Ini FTP ya. Tunggu sebentar. apt CD-ROM add. Kemudian ke sini kita masukin DPD kedua. DPD 2 ini. Oke, Postman. Kemudian kita enter. Dah. Kita clear, kemudian kita masukin lagi. Nah, ternyata dia ada di DPD 2. Kita pilih yes. Oke, kita clear. Nah, di sini kita membuat satu user sama folder. Di sini. Buat user yang baru atas nama Joko, kemudian letaknya di home Joko testing. Home Joko testing. Nah, di sini. Kita add user habis. Yes. Kita clear. Nah, si user HP sini dia meminta di sini, saya kecilin dulu ya. Dia meminta di sini foldernya itu di testing. CD titik-titik. Kita ls. Ini kan udah ada habis nih. CD habis. Joko saya ganti namanya jadi Hafiz ya. Kita ls kosong. Udah. Kemudian mkdir testing. Udah, kita clear. Kemudian kita buat satu folder CD testing ls. Nah, ini page-nya udah sama kayak ini. Kita clear, kemudian kita bikin satu file dengan perintah touch percobaan.txt. Habis itu kita cd
/home. Kemudian kita chmod 77 supaya dia bisa ngupload si habisnya. Chmod 77 home habis testing. Dah. Itu sampai situ FTP-nya udah selesai. Oke, langkah selanjutnya kita membuat server yang kedua. Kita nyalain dulu yang ini. Kita start. Kita start. Kita coba ini. Nah, di sini. Sini router 42 web. Nah, kita keluarin dulu DVD-nya, kita remove, kemudian kita reset. Oke, yang pertama sekali itu kita ganti IP address-nya karena di soal yang di sini itu dia minta itu diganti jadi 10.20.30.3. Oke, 10.20.30.3. Mana web ya. Oke. 1, 2, 3, kemudian kita 1, 2, 3. Kita clear. Nano, nah sini kan namanya Daulay nih, karena saya cloningan. Nano, etc, hostname. Oke, ini saya ganti menjadi web. Ctrl X, save. Nano, etc, host. Saya ganti yang 100 tadi diganti menjadi 10.20.30.3 sesuai dengan yang kita di topologi ya. Ini ganti jadi web. Simpan. Yes. Udah, kita clear. Habis itu kita nano etc network interface. Kita ganti IP address-nya. 10.20.30.3. Sepuluh, 20, 30.1. 10.20, 30.1. Ya. Ini 88. 8.8.8. Simpan. Yes. Nano etc resolve.cwnf. Ini juga kita ganti. Arahin ke DNS-nya. Ke routernya. 10.20.30.1. Simpan. Habis itu kita reboot. Oke. Kita clear. Nah, udah rubah jadi web kan? IPA 10.20.30.3. 10.20.30.3. Di sini 3 ya. 10.20.30.3, FTP-nya 2. Oke, kita remote. Kita exit. Exit. Ini router kan? Kita coba. Kita clear. SSH at 10.20.30.3. SSH nama usernya. Yes. Passwordnya. Oke, kita clear. Oke. Ini udah masuk ke web ya. Ini udah masuk ke web.
Oke, di web ini mana. Di web ini kita ganti IP address-nya udah, kemudian kita install Apache. pinggoogle.com. Oke, replay ya. Kita clear. Ini di web nih, ini di web. Ini web ya, web. Jadi kita remote aja biar apa ya? Tampilannya itu yang hitam. Saya agak-agak buram dengan yang hitam skripnya. Kadang penulisannya jadi salah. Jadi saya lebih suka yang putih aja. apt install Apache 2. Oke. Yes. Nah, dia minta dpd 1. dpd 1, ingat yang di web ya. Ini yang web. Ini dpd 1. dpd 1 ini. Oke, kemudian kita enter di sini. Oke, dia akan ngebaca paket Apache-nya. Nah, oke, clear. Nah, langkah seterusnya, setelah kita install Apache, indeks HTML kita rubah. Ups, sorry, saya kecilin. Kita clear nano etc nano var www html index html. Saya cari itwork control W work control W lagi itu. Nah, yang ini. Jadi ada 2 kalimat itwork di HTML-nya. Kita ganti menjadi selamat datang di SMKN 1 Kota Bekasi. Simpan, yes. etc ini .d Apache 2 restart. Oke, jalan ya. Oke, sampai sini lalu tes koneksi dengan ping. Kita coba tes koneksi dari webnya aja ya. Kita clear. Kita ping ke 10.20.30.1. Oke, running. 10.2. Oke, running. 10.3. Oke, running. Ke 88. Ini dari webnya ya. 8888. Oke, running. Alhamdulillah. Cakep. Nah, kemudian bangun DMZ pada komputer router untuk HTTP. Asumsikan jika komputer klien mengakses IP public router, maka dengan permintaan HTTP, maka router akan melanjutkan ke web server di jaringan bawahnya. Jadi ini DMZ-nya kita install di router. Ingat, ini di router. Tapi diarahkan ke web server. Di sini kan IP tables minta pre-routing. Pre-routing main protokol TCP/IP. Setiap interface dari nPost 3 menggunakan alamat IP publiknya akan diarahkan ke port 80 web, kemudian destination-nya 10.20.30.3. 30.3. Oke. Ini 2 dia, sementara tadi itu kita web itu 3.
Coba kita cek di sini ya. Kalau di sini saya buat topologinya itu 2 kalau nggak salah. Oh, kalau misalnya kita mau coba W3M itu di sini W3M localhost kita clear W3M localhost apt install W3M. Yes. Kita clear W3M. Nah, hitbox yang di sini tadi sama Ctrl X, Ctrl Z. Coba kita clear nano var www index html index html Ctrl W apa tadi itu hitbox Ctrl W lagi. Nah, ini dia yang ada selamat datang tadi. Oke. Ctrl X. Jadi kalau misalnya kita mau cobanya itu di klien juga bisa menggunakan W3M, tapi dengan catatan itu apa namanya kayak web browser dia, tapi lewat CLI. W3M bisa, LYNX bisa, Link bisa. Jadi banyak sih sebenarnya. Oke. Kemudian sampai sini. Di ping tadi udah. Kemudian di DMZ. Ini kita di routernya. Ini di routernya. Kebetulan kemarin ini belum diganti namanya router. Oke. Kita exit, kita keluar dulu, kita exit lagi, kita exit lagi. Ini kita udah kembali ke router ya. Tandanya kembali ke router, di sini bacanya router. Router, ini hostnya router. Kalau yang tadi itu web, yang satu lagi itu FTP. Jadi jangan salah meletakkannya. Soalnya kemarin saya pusing juga itu gara-gara itu. Letaknya di mana gitu. Oke, kita buat IP tables maintenat min A free routing min P TCP min I N pos 3 min D 192.168.137.100 min default 80 min J denat min to min destination 10 20 30.3. Oke.
Ntar saya buka pintu dulu ya. Oke, mohon maaf tadi lagi buka pintu, kebetulan datang suami. Oke, kita clear. Oke, sampai sini ya. Kemudian jika diuji dari internet, perhatikan laptop topologi di atas mengakses IP router yang terhubung ke internet. Misal 137.100, dia akan diarahin ke web. Nah, di sini kita coba di sini akses. 192.168.137.100. Nah, nih yang selamat datang tadi. Selamat datang. Oke. Yang ini Apache-nya udah jalan di sini. Oke. Kemudian Apache-nya udah jalan. Jadi seolah-olah si DMZ ini akan ngarahin. Jadi diarahin ke port 10.20.30.3 si webnya. Oke. Kemudian si DMZ-nya, si FTP-nya kita buat lagi ini skripnya di routernya. Bangun DMZ pada komputer router. Oke. Komputer router yang ini. IP tables. Min T, NAT, min A, free floating, min P, TCP, min I, npos 3, min D, 192.168.137.100, min default 21, min J, destination NAT, min 2, min destination 10, 20, 30.2. Karena FTP-nya kita menggunakan IP2. Oke. Kemudian kita akses nih dari CMD yang di sini. Oke. IP FTP 192.168.137.100. Nah, loginnya tadi Hafiz, passwordnya Hafiz. Oke, kita ls. Nah, di sini ada testing. Kemudian kita coba mkdir tes. Kita ls. Nah, masuk. Nah, kalau misalnya kita cek di web browser, bisa nggak ya? .2, 192, 168, 137, 100. Habis. Oh, kemarin dia juga nggak bisa kalau yang di sini. Entah kalau yang di sini ya. 137.100 habis. Karena mungkin di webnya si itu, webnya si apa namanya? Webnya si, kalau di lewat CMD ini dia udah masuk nih. Nih.
ketika kita lihat di sini, di mana ya, yang di folder FTP, cd.2, cd habis, testing, oh di testing ini, di habisnya itu dia berarti di tes yang di folder habisnya, usernya dia baru bisa bikin apa namanya, folder yang ini, yang tes yang tadi. Oke. Kemudian apa lagi ya yang diminta ya? Udah, simpan konfigurasi secara permanen. Kita save, kita clear IP tables, main save ke etc, IP tables versi 4. Tanda apa namanya, kurung siku ya. Oke, kita clear. Nanti dia akan nge-save ke si IP tablesnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita cat etc IP tables versi 4. Nah, di sini dia akan kelihatan tuh. Nah, ini 137.100 enforcement P 2 sama apa? Post routing ya. Control X, kita clear. Oke. Kemudian sistem CTL restart networking, kita restart networknya. Sistem CTL restart networking. Kemudian apa lagi ya? Kita cek nih IP tablesnya ada enggak. Setelah sistem CTL restart networking. Tapi dia biasanya ini nggak bisa diakses lagi kalau lewat SSH. Nah, kita close. Kita buka lagi. Kita load. Oke. Dia nge-restart. Oke. Masih belum up ternyata. Oke, kita load lagi. Kita login lewat sini. Wih, ternyata dia restart networking itu akan menghilangkan ini npost 3 sama npost 8. Jadi if config npost 3 up, npost 8 up. Nah, dia minta reboot lagi.
Iya, berarti networking itu akan mendisablekan secara permanen si siapa namanya interface. Nah, baru muncul dia kan. Apakah kalau kayaknya 2 kali restart deh, 2 kali restart bisa juga. Kemudian berarti dia di sini kita cek IP table min nvl. IP tables min npl. Nah, dia kosong. Karena dia udah disimpan ke etc IP tables versi 4. Dia udah simpan di sini. Ya kan? Yang ini. Min A pre-routing yang port 80, yang ini port 21, yang ini masquerade. Oke. Jadi ketika sistem CTL restart networking, dia akan mendisablekan interface. Oke, tinggal kesimpulan. Oke, kemudian kita lihat di mentahannya di sini. Itu tentang tutorial DMZ. Udah selesai. Mudah-mudahan bisa dipergunakan. Oke, tinggal kesimpulan. Kesimpulan belum saya buat. Mudah-mudahan nantilah. Oke, saya akan stop sharing. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih bisa memberikan tutorial tentang keamanan jaringan untuk lab yang berikutnya. Ini masih lab 4. Kalau nggak salah itu ada 8 lab. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.